Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan membuat video dengan materi routing statik. Sebelumnya perkenalkan, saya Aisyah Mufatika dari kelas 11 TKJ 1. Apa sih routing itu? Jadi routing itu adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Kemudian routing statik. Apa sih routing statik? Routing statik adalah routing yang jalurnya ditentukan dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Langkah pertama, kita siapkan Cisco paket rasurnya agar kita bisa merangkai topologi routing statik. Selanjutnya, kita akan membuat topologinya. Kita tarik dua router dan juga kita tarik dua PC. Selanjutnya, kita hubungkan antar perangkatnya menggunakan kabel crossover. Pada antar router, kita pilih gigabit Ethernet 0/0. Kabel pada router ke PC kita juga pakai kabel crossover, tapi ini kita pilih gigabit Ethernet 0/1 dan fast Ethernet 0. Nah, yang satunya pun juga sama, kita pilih gigabit Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0. Nah, jika sudah, kita rapikan terlebih dahulu agar tidak berantakan ya. Selanjutnya, kita setting IP pada setiap PC terlebih dahulu ya. Kita ke PC 0 dulu, lalu desktop, IP configuration. Kemudian kita kasih IP-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu subnet masknya ini 128 ya. Nah, jangan lupa kita isi default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, jika sudah, kita ke PC 1, lalu ke desktop juga, IP configuration, dan kita kasih IP-nya 10.11.12.2. Kita subnet masknya juga sama 255.255.255.128. Nah, untuk default gateway-nya kita isi 10.11.12.1. Setelah itu kita setting IP di router 0 dan router 1. Pertama kita setting di router 0 dahulu. Kita pilih CLI, kita N, lalu kita ketikkan IN atau artinya enable. Jadi perintah enable ini digunakan untuk masuk ke level admin atau privilege mode agar bisa melakukan konfigurasi perangkat. Lalu kita ketikkan conft atau configuration terminal, yang artinya untuk kita masuk ke mode konfigurasi global agar bisa mengatur perangkat. Lalu kita enter, kita ketikkan intgig 0/0, yaitu interface yang terhubung antar router. Kita masuk ke pengaturan port jaringan yang pertama gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita enter, kita ketikkan IP address-nya, yaitu untuk memberi alamat IP pada interface router agar bisa berkomunikasi antar jaringan. Dan di sini kita kasih IP 172.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian kita enter.
Lalu kita ketik no shoot atau no shutdown, yaitu untuk mengaktifkan port pada jaringan. Kemudian kita exit untuk keluar dari mode konfigurasi saat ini. Kemudian kita setting yang terhubung dengan PC dengan perintah sama. Kita masuk ke interface-nya GIG 0/1. Lalu kita ketikkan IP address untuk memberi alamat IP pada interface routernya. Kita ketikkan 192.168.1.1 dan subnet masknya 255.255.255.128. Lalu kita enter. Kemudian jika sudah, kita no shutdown lagi, kita enter dan kita setting IP pada router 1. Kita pergi ke CLI, kita buka, lalu kita enter, kemudian kita ketikkan perintah enable untuk kita masuk pada konfigurasi. Kemudian kita enter, kita ketikkan conft atau configure terminal. Kita enter, kita ketikkan int gig 0/0. Kita enter lagi. Lalu kita ketikkan IP address-nya, yaitu 172.168.1.2. Kita tuliskan subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian jika sudah, kita enter lagi. Jangan lupa kita ketikkan no shut atau no shutdown untuk mengaktifkan port jaringannya. Lalu kita exit, kemudian kita ketikkan int gig 0/1. Kita enter. Lalu kita ketikkan IP address-nya lagi, yaitu 10.11.12.1 dan subnet masknya 255.255.255.128. Kita enter. Lalu kita ketikkan no shutdown lagi dan kita exit. Kemudian kita keluar dari router tadi. Nah, kalau sudah hijau semua, artinya koneksi antar perangkat sudah aktif dan ini semua sudah tersetting, tetapi kita belum meroutingkan dan kita bisa cek apakah kita bisa mengirimkan pesan dari PC 0 dan PC 1. Ketika sudah diroutingkan, artinya di topologi ini antar jaringan sudah bisa terhubung karena nyata di PC 0 dengan GIG 0/1 milik router 0, IP yang digunakan itu adalah kelas C. Kemudian pada antar router kelas B, GIG 0/1 router 1 dan PC 1 itu termasuk kelas A. Jadi itu berada di kelas yang berbeda atau jaringan yang berbeda. Dan kita membutuhkan routing agar antara jaringan tetap bisa terhubung atau terkoneksi. Dan kita coba dulu apakah kita bisa mengirimkan pesan sebelum kita setting routing. Kita coba dalam satu jaringan atau satu kelas terlebih dahulu. Nah, ini kita coba dulu kirim pesan pada satu jaringan ya tadi. Kita coba pada PC 0 ke router 0. Nah, hasilnya akan successful ya, karena ini masih berada dalam satu jaringan. Kemudian kita coba pada yang berbeda jaringan. Pada PC 0 ke router 1. Nah, di sini terlihat hasilnya valid ya. Nah, apalagi jika kita kirim pesan ke PC 1.
pasti hasilnya akan valid juga karena belum kita routingkan. Kita coba PC 0 ke PC 1. Nah, hasilnya juga akan valid ya karena belum kita routingkan. Nah, di sini kita harus bisa men-setting ya. Sebelumnya ini kita akan setting di router 0 dulu. Kita buka di CLI lalu kita enter. Dan ini kita exit dulu untuk kita keluar dari config if ini. Lalu kita ketikkan IP root. Nah, di routing static, IP root ini digunakan untuk menentukan jalur secara manual agar router tahu kemana kita harus mengirimkan paket data menuju jaringan tujuan. Di sini kita IP rootnya 10.11.12.0 dan subnet masknya 255.255.255.128, kemudian 172.168.1.2. Lalu kita enter. Kemudian jika sudah kita close, kita pergi ke router 1 karena di router 1 ini juga perlu kita setting IP root. Kita ketikkan IP root, lalu kita ketikkan IP-nya, yaitu di router ini 192.168.1.0, lalu 255.255.255.0. Kemudian selanjutnya 172.168.1.1. Kemudian jika sudah kita enter. Nah, jika sudah kita setting semua, ini kita coba lagi kirim pesan. Dan ini PC 0 dengan router 0 hasilnya successful. PC 0 dengan router 1 hasilnya juga successful. Kemudian PC 0 dan PC 1 successful juga. Dan terakhir ini PC 1 dengan router 1 hasilnya juga successful. Nah, ini adalah hasil akhir dari video ini. Dalam routing statik, kita mengenal routing tabel. Kita menentukan network tujuan kita, subnet mask, next hop untuk menuju ke network destination. Routing statik ini memungkinkan pengiriman data antar jaringan dengan menentukan jalur secara manual. Kita harus mengatur alamat IP dan rute pada setiap router agar koneksi antar jaringan berjalan dengan benar. Dan ini tadi video tutorial dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.